warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indah Febrianisa SPMSI dengan NIDM 10.06.02.9402. Saya merupakan dosen tetap dengan jabatan fungsional lektor pada program studi agrobisnis Fakultas Sains Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan dan pengajaran sebagai bagian dari proses sertifikasi dosen. Mata kuliah yang saya ampu adalah Manajemen Usaha Tani dan Kewirausahaan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional dalam mengelola usaha pertanian secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Selain itu, mata kuliah ini bertujuan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi peluang usaha, mengambil keputusan bisnis, serta mengembangkan usaha pertanian yang berorientasi pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pelaku agribisnis. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS yang terdiri atas 2 SKS tatap muka dan 1 SKS praktikum. Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan yang terdiri atas 14 kali pertemuan efektif, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Pada video pembelajaran ini, saya menyampaikan materi mengenai faktor-faktor produksi usaha tani yang meliputi tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Materi ini merupakan kompetensi dasar yang sangat penting karena keempat faktor produksi tersebut menjadi penentu keberhasilan pengelola usaha tani, baik dari aspek produktivitas, efisiensi biaya, maupun keberlanjutan usaha. Media pembelajaran yang saya gunakan antara lain Learning Management System atau LMS sebagai media pembelajaran daring, Microsoft PowerPoint sebagai media presentasi, buku referensi, artikel ilmiah, serta studi kasus yang berkaitan dengan pengelolaan usaha tani dan kewirausahaan di sektor pertanian. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada tahap delivery, saya memulai perkuliahan dengan melakukan persepsi untuk menghubungkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Selanjutnya, saya akan menyampaikan capaian pembelajaran, tujuan perkuliahan, pokok bahasan, serta manfaat materi sehingga mahasiswa memahami kompetensi yang harus dicapai pada setiap pertemuan. Pada tahap interaction, saya membangun suasana pembelajaran yang aktif melalui diskusi, tanya jawab, presentasi kelompok, dan studi kasus. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, mengajukan pertanyaan, serta menganalisis berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan faktor-faktor produksi pada berbagai jenis usaha tani. Pada tahap asesmen, saya melakukan penilaian secara berkelanjutan untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah. Penilaian dilakukan melalui kehadiran, partisipasi dalam diskusi, tugas individu maupun kelompok, presentasi, penilaian praktikum, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Selain menilai hasil akhir, saya juga memperhatikan proses belajar mahasiswa, kemampuan berpikir kritis, kemampuan bekerja sama dalam tim, kemampuan memecahkan masalah, serta kemampuan menganalisis pengelolaan faktor-faktor produksi usaha tani berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Demikian pernyataan diri ini saya laksanakan untuk proses pembelajaran pada mata kuliah Manajemen Usaha Tani dan Kewirausahaan. Selanjutnya saya akan menampilkan video proses pembelajaran sebagai bagian dari unjuk kerja dosen dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Walaupun hujan, semangat? Semangat. Sekarang kita hari ini akan membahas mata kuliah kita apa hari ini? Manajemen usaha tani. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama bacaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semuanya hari ini kita akan lanjutkan materi kita dari minggu lalu. Namun sebelum itu, Ibu ambil absen dulu, Bagi yang namanya Ibu panggil, silahkan angkat tangan boleh, terus jawab saya Bu, hadir Bu ya. Pertama, ada Tania Alif, yang keras suaranya ada. Adriandi, Elvirayu, hadir Bu. Firdaus, hadir.
Ilman Daniel. Teguh. Oke. Nugi. Bisa Teguh. Oh, sakit. Oke. Otri. Hadir. Reva. Hadir Bu. Oke. Salwa. Hadir Bu. Oke. Umul Mafiro. Ya. Wulandari. Hadir Bu. Oke. Oke, absensi sudah Ibu Anggil. Selanjutnya, oke, ada yang sebelum kita mulai ke materi kita hari ini, kira-kira ada yang ingat tidak materi kita sebelumnya apa? Ayo. Coba keraskan. Prinsip-prinsip ekonomi dalam usaha. Oke. Baik, sebelum itu kita mulai. Kita refresh lagi kita refresh lagi apa-apa saja yang sudah kita bahas di minggu lalu. Oke, pertama. Oke. Ada yang kenal siapa ini? Petani, kenal? Pernah ketemu sama beliau ini? Nah, Di mana? Sawah. Ada orang tuanya petani di sini? Ada. Oke. Baik, beliau ini siapa? Jadi, pertanyaan pertama, siapa yang menanam beras yang kita makan? Petani. Oke, selanjutnya, kemudian dari beras menjadi nasi yang kita makan pagi ini. Apakah pernah bertemu dengan mereka? Pernah. Oke, ada yang belum pernah bertemu. Mungkin orang-orang di perkotaan yang tidak tahu beras ini dari mana, terus dari terbuat siapa yang menanam, mereka tahunya sudah dalam bentuk beras, tinggal mereka olah. Tapi mereka itu tidak tahu siapa yang mengolah. Nah, inilah beliau-beliau ini yang disebut dengan manusia petani. Nah, manusia petani itu adalah bukan hanya sekedar mereka menanam saja atau mereka hanya bercocok tanam saja, tapi mereka itu adalah salah satu tumpuan perekonomian atau tumpuan pangan Indonesia. Tanpa mereka, mungkin hari ini kita belum tentu bisa berdiri di sini. Coba kita lihat slide selanjutnya. Nah, kita biasanya sering berbicara tentang teknologi yang biasa-biasa dibahas oleh masyarakat sekarang, bahwasanya ada bahas teknologi, ekonomi, pasar. Namun di balik semua rantai pasok itu ada sosok yang terlupakan, yaitu adalah si petani. Nah, petani itu bukan hanya sekedar pekerja lapangan, tapi dia pelindung pangan kita, kemudian dia penjaga keseimbangan alam dan pemilik kearifan lokal yang tidak tergantikan. Nah, pada pertemuan yang lalu kita telah coba memahami siapa sebenarnya manusia petani itu. Nah, jadi petani itu bukan hanya sekedar sebagai pencangkul, mereka penjaga ketahanan pangan, penjaga kearifan lokal, kemudian juga sebagai pelaku ekosistem pertanian. Namun keberadaannya sering tidak terlihat di tengah hingar-bingar dunia modern. Karena kalau kita di pertanian ini, apalagi di agribisnis ini, ada slogan yang mengucapkan no farm, no food, no life. Tidak ada pertanian, tidak ada makanan, tidak ada kehidupan. Sepakat semuanya? Sepakat. Makanya kedepannya jangan malu nanti bisa kalau punya orang tua petani, atau nanti ternyata sudah tamat, nanti ternyata mau melanjutkan mata pencarian dari orang tuanya sebagai petani. Tidak usah malu, karena tanpa kita mereka belum tentu bisa berdiri atau sehat pada hari itu. Oke? Oke. Untuk kira-kira ada yang ingin kita bahas lagi mengenai pertemuan sebelumnya? Sudah teringat materinya? Ingat? Kalau kembali ingat ya. Oke. Pada hari ini kita akan bahas mengenai faktor-faktor produksi dalam ilmu usaha tani. Baik, kalau memang perkuliahannya butuh untuk mencatat, silahkan keluarkan catatannya. Kalau memang ingin difoto, silahkan. Kalau memang ingin difoto, yang jelas adalah ketika perkuliahan semuanya keluar dengan ada informasi baru ya. Ini seperti itu. Oke, kita bahas mengenai tentang faktor-faktor produksi dalam ilmu usaha tani. Nah, sebelumnya ada sebuah kutipan bahwasanya keberhasilan usaha tani itu tergantung pada kombinasi optimal dari berbagai faktor produksi. Faktor utama yang menentukan keberhasilan adalah tenaga kerja, modal, manajemen yang efektif. Jadi apa saja tadi faktor-faktor produksi? Ada tanah,
tenaga kerja, kemudian modal. Oke, manajemen efektif. Nah, ini akan kita bahas. Oke, faktor-faktor produksi dalam ilmu usaha tani itu ya inilah yang akan kita bahas: tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen. Ini yang akan kita bahas ketika kita membahas tentang faktor-faktor produksi dalam ilmu usaha tani. Oke. Sebelum itu, Ibu bahas dulu pada pertemuan hari ini capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu setelah kita bahas ini, mahasiswa diharap mampu menjelaskan konsep faktor-faktor produksi dalam usaha tani. Yang mana di sini mahasiswa mampu menjelaskan konsep faktor-faktor produksi dalam tanah, faktor produksi tenaga kerja, kemudian faktor produksi modal, dan faktor produksi manajemen. Tadi diharapkan setelah ini mahasiswa semuanya paham dan mampu menjelaskan. Oke? Yang pertama, kita masuk kepada tanah sebagai faktor produksi. Mungkin Ilman Daniel bisa dibaca kalimat pertama. Kualitas tanah menjadi faktor utama yang mempengaruhi hasil panen dan jenis tanaman yang dapat dibudidayakan. Kesuburan tanah tergantung pada kandungan nutrisi, pH, dan tekstur tanah. Misalnya, lahan subur di Jawa mampu menghasilkan padi hingga 6-8 ton per hektar dalam 1 musim tanam. Oke, faktor pertama yang kita bahas adalah tanah. Ini yang paling krusial dalam kegiatan usaha tani, karena petani menanam tanamannya di sawah, di tanah maksudnya ya. Nah, jadi salah satu faktor produksi yang akan kita bahas adalah tanah. Tanah itu dalam kegiatan usaha tani, dalam faktor produksi yang harus diperhatikan pertama itu adalah bagaimana kualitas tanah. Karena kualitas tanah ini akan mempengaruhi hasil panen, kemudian juga akan mempengaruhi jenis tanaman yang dapat dibudidayakan. Kenapa dia akan mempengaruhi jenis tanaman yang dapat dibudidayakan? Masing-masing tanaman itu mereka memerlukan kandungan nutrisi, pH, dan tekstur tanah yang berbeda-beda, ya, tingkat kesuburannya, kemudian kadar airnya. Nah, itu semuanya berbeda-beda dari masing-masing tanaman. Misalnya, lahan subur di Jawa itu mampu menghasilkan padi hingga 6-8 ton per hektar dalam 1 musim tanam. Nah, itu beda wilayah, beda pula karakteristik tanahnya, beda pula kualitasnya, dan beda juga tanaman yang bisa tumbuh di sana. Oke, selanjutnya selain kualitas tanah, hal yang perlu diperhatikan dalam faktor produksi tanah itu adalah pengelolaan tanah. Yang mana pengelolaan tanah yang tepat seperti pemupukan, pengairan, dan konservasi tanah sangat penting untuk menjaga kesuburan dan produktivitas tanah. Yang mana di sini penggunaan pupuk NPK dapat meningkatkan hasil panen padi sebesar 20%. Nah, dengan adanya penambahan pupuk NPK sebanyak 20% dapat meningkatkan hasil panen dan pertanian. Kemudian selain dari kita menambahkan pupuk dalam pengelolaan tanah, hal lain yang perlu diperhatikan adalah pengairan yang teratur. Jika pengairannya teratur, kemudian debitnya diatur juga besarannya, maka biasanya faktor pengelolaan tanahnya itu akan semakin baik. Jika semakin baik, maka kualitas tanah juga akan semakin bagus. Kalau kualitas tanah semakin bagus, maka dampaknya adalah meningkat produksi, meningkat panennya meningkat. Selanjutnya, selain pengelolaan tanah, tadi ada tentang pupuk NPK, kemudian ada pengairan. Selanjutnya adalah teknik konservasi tanah. Bagaimana kita bisa mengkonservasi tanah supaya mencegah erosi dan kerusakan. Nah, itu salah satu selain kita harus membahas mengenai bagaimana mengelola tanah supaya bisa meningkatkan produktivitas, salah satu hal lain yang penting adalah bagaimana kita bisa teknik konservasi tanah supaya erosi dan kerusakannya bisa diminimalisir. Supaya kan kita kalau melakukan pertanian ini kan berlanjut ya, tidak hanya sekali panen saja. Nah, jadi hal yang perlu kita jaga juga bagaimana mengkonservasi tanah. Oke, kalau pembahasan di tanah kira-kira sudah paham? Sudah. Oke, hal lain yang perlu kita bahas di sini adalah faktor kedua apa? Tenaga kerja. Oke, tenaga kerja. Tanahnya sudah ada. Kemudian pasti yang kita bahas selanjutnya adalah orang yang bekerja atau orang yang mengelolanya. Nah,
dalam tenaga kerja di ilmu usaha tadi ada jenis tenaga kerja yang kita bahas, kemudian ada bagaimana pembahasan produktivitas dan upah, kemudian yang penting juga adalah bagaimana motivasi dan keterampilan. Nah, jenis tenaga kerja kalau di dalam usaha tadi, tenaga kerja itu terdiri dari tenaga kerja keluarga, ada tenaga kerja harian, kemudian ada juga tenaga kerja kontrak yang mana masing-masing memiliki peran masing-masing. Nah, biasanya paling banyak kalau di pertanian kita tenaga kerja yang banyak. Mana yang lebih banyak? Keluarga kah, atau pekerja harian kah, atau kontrak kah yang paling banyak digunakan? Harian. Hah? Harian. Nah, harian ini biasanya digunakan ketika memang dia membutuhkan jenis pekerjaan yang jauh lebih banyak. Nah, biasanya kalau tidak terhandle oleh tenaga kerja keluarga, maka biasanya dia akan menggunakan tenaga kerja harian. Nah, itu jenis tenaga kerja yang ada di kegiatan usaha tani. Apa saja tadi tenaga kerjanya? Keluarga, kontrak, dan juga ada harian. Itu jenis tenaga kerja. Selanjutnya adalah produktivitas dan upah. Hal selanjutnya dibahas setelah jenis tenaga kerja adalah bagaimana produktivitas dan upah. Pelatihan yang baik dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja hingga 15%. Nah, ini menurut penelitian bahwasanya jika SDM itu kita latih dan kita berikan pelatihan, maka biasanya dia akan meningkatkan efisiensi tenaga kerja sebanyak 15%. Upah tenaga kerja merupakan komponen biaya signifikan. Nah, jadi jika kita memberikan pelatihan kepada SDM, walaupun tidak hanya terpaku kepada si petani saja ya, semua SDM, maka biasanya dia akan meningkatkan 15% efektivitas dari tenaga kerja tersebut jika diberikan pelatihan. Nah, apa dampaknya? Jika dia meningkat efektivitasnya sebesar 15%, biasanya upah tenaga kerja itu akan meningkat pula. Karena kenapa? Dia sudah diberikan keahlian. Nah, biasanya di dalam ilmu usaha tani, ketika kita membuat pembukuan keuangan, biaya upah tenaga kerja ini menyumbang sebesar 30-40% dari total biaya produksi. Jadi, keseluruhan total biaya produksi itu biasanya 30% 40% adalah untuk tenaga kerja. Nah, itu. Jadi, kita tidak heran jika punya tenaga kerja yang banyak sertifikat, banyak pengalaman. Nah, itu biasanya upahnya kan tinggi. Karena kenapa? Dia sudah punya banyak bekal. Seperti itu logisnya. Itu bahas tentang bagaimana hubungan produktivitas dengan upah. Semakin tinggi produktivitas seseorang, maka biasanya upahnya kan semakin tinggi. Selanjutnya adalah motivasi dan keterampilan. Nah, produktivitas tenaga kerja ini juga dipengaruhi oleh pelatihan dan motivasi yang diberikan, sehingga pengelolaan sumber daya manusia menjadi aspek kunci keberhasilan usaha tadi. Kalau sudah diberikan pelatihan, kemudian sudah diberikan upah yang baik atau upah yang tinggi, selanjutnya adalah jika tidak didorong dengan motivasi dan dia tidak punya keterampilan, maka percuma saja tadi kita sudah memberikan pelatihan. Seperti itu juga di SDM. Sama dengan kita semua mahasiswa, jika kita sudah belajar, sudah buat tugas, kemudian sudah ada kegiatan di lapangan, tapi kalau tidak diulang, tidak dibaca lagi atau hanya mendengarkan ibu saja, maka biasanya tidak akan maksimal. Oke, selanjutnya ini adalah faktor produksi tentang tenaga kerja. Setelah tenaga kerja adalah yang penting dibahas adalah modal. Nah, sudah ada tanah, sudah ada tenaga kerja. Kalau ingin melakukan pekerjaan selanjutnya, kita butuh modal atau uang. Intinya adalah kita butuh uang untuk berjalan. Nah, sumber modal, kalau dalam usaha tani, sumber modal ini diperoleh bisa dari pinjaman bank, atau bisa dari modal kita sendiri, atau bisa dari investor untuk mendukung investasi dan operasional usaha tani. Itu adalah sumber modal. Selanjutnya adalah jenis dari modal. Ada modal tetap seperti alat-alat pertanian, kemudian ada modal kerja berupa bibit, pupuk, dan kebutuhan sehari-hari. Silahkan dicatat, nanti gue akan tunjuk satu orang untuk memberikan kesimpulan. Selanjutnya adalah
tadi sumber modal sudah ada, kemudian jenis modal dan pengelolaan modal sudah ada, sumber modalnya, jenis modal sudah ada. Bagaimana kita melakukan pengelolaan modal? Pengelolaan modal ini harus secara efektif dan efisien bagaimana kita memanfaatkannya. Jangan sampai modal kita banyak tapi kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, dengan efektif dan efisien. Contohnya, penggunaan traktor dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan tanah hingga 50% dan investasi alat pertanian menambah hasil panen juga 25%. Oke, kita beri di sini menurut hasil studi bahwasanya jika kita melakukan pengelolaan dengan teknologi atau dengan traktor dapat meningkatkan efektivitas efisiensinya sebesar 50%, hasil panen bisa meningkat 25%. Tapi ternyata setelah digunakan lebih besar biaya penanganannya daripada nanti keuntungan yang kita dapatkan. Berarti kita belum bisa mengelola modal dengan efektif dan efisien. Jadi jangan selalu dikaitkan penggunaan teknologi itu pasti akan selalu memberikan perubahan atau peningkatan. Tidak selalu, kita harus lihat pula bagaimana kapasitas dari usaha kita. Oke, sampai di sini ada pertanyaan kira-kira? Oke. Selanjutnya ini yang terakhir. Oke, yang terakhir adalah kita manajemen dalam usaha tadi. Kalau di manajemen ini pasti kita akan bahas mengenai perencanaan dan pengorganisasian. Nah, perencanaan dalam manajemen usaha tani itu tidak akan terlepas dari bagaimana pengorganisasian. Manajemen ini dia mencakup dari perencanaan jenis tanaman. Jadi kita merencanakan jenis tanaman apa saja yang akan kita tanam. Kemudian pasti si petani ini dia akan berpikir, oh saat ini lebih baik saya menanam ini karena kenapa? Bisa jadi nanti harganya yang sedang bagus, permintaannya yang sedang meningkat, atau di musim-musim ini, di bulan-bulan ini yang dengan cuaca seperti ini sepertinya akan meningkatkan produktivitas dari tanaman ini. Nah, itu si petani itu pasti dia akan melakukan perencanaan seperti itu. Nah, kemudian selain itu adalah selain dia merencanakan jenis tanamannya, ada juga teknik budidaya yang akan dia pilih. Bagaimana teknik budidaya, nah itu masuk ke dalam perencanaan. Selanjutnya, setelah ada manajemen perencanaan jenis tanam, jenis tanaman, kemudian ada teknik budidaya. Hal lainnya yang dibahas atau yang dipikirkan petani dalam perencanaan itu adalah bagaimana pemasarannya, kemana dia ingin pasarkan. Jadi itu semuanya sudah ada di pikiran para petani kita. Selanjutnya dalam manajemen ini ada analisis resiko. Nah, analisis resiko ini bagaimana kita dapat menghadapi tantangan, karena seperti dibilang bahwasanya resiko itu tidak dapat kita hindari, tapi dapat kita perkecil dampaknya. Oke. Selanjutnya dari setelah analisis risiko, hal yang dibahas dalam manajemen ini adalah inovasi dan teknologi. Bagaimana kita bisa menggunakan teknologi modern seperti bagaimana penggunaan aplikasi pertanian yang dapat mendukung kegiatan usaha tani kita. Nah, itu yang dibahas dalam manajemen. Ada perencanaan, kemudian analisis risiko dan inovasi teknologi. Oke. Untuk saat ini, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan adik. Coba kita simpulkan dulu pembahasan dengan suaranya yang besar. Produktivitas usaha tani sangat dipengaruhi oleh tanah, modal, tenaga kerja, dan manajemen. Dan jika semua faktor tersebut dikelola dengan baik, hasil pertanian dapat meningkat, biaya bisa ditekan, dan keuntungan makin besar. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Kira-kira? Coba Otri, bisa? Teruskan suaranya. Program hasil usaha tani ditentukan oleh kemampuan mengelola tanah, modal, dan tenaga kerja secara optimal. Tanah yang subur, modal yang cukup, dan kelola baik, serta tenaga kerja yang terampil akan meningkatkan hasil produksi. Terus selain itu, manajemen usaha tani sangat berperan bagi perencanaan yang tepat, analisis risiko, dan penggunaan teknologi. Oke, saya rasa sudah
mencatat, kemudian sudah bisa menyimpulkan sesuai dengan apa yang kita bahas pada hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu ada tugas. Oke? Ini tugasnya adalah untuk pertemuan selanjutnya, silakan cari masing-masing, silakan mau dicatat, berfoto, silakan cari satu artikel penelitian mengenai prinsip dasar ilmu ekonomi dalam kegiatan usaha tani sesuai dengan topik pembahasan pertemuan selanjutnya. Yang kedua, setelah dapat artikel tersebut, carilah satu pertanyaan yang Anda ingin diskusikan lanjut dalam pertemuan minggu depan. Jadi setelah dibaca, kan ada muncul pertanyaan, oke ini apa maksudnya ya, itu yang akan kita bahas nanti. Coba silakan nanti cari pertanyaannya dan kemudian buatlah bahan presentasi kelompok untuk materi pertemuan selanjutnya. Oke, seperti biasa. Oke, sampai di sini Pak? Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup? Oke, alhamdulillah pada pertemuan hari ini sudah selesai satu pembahasan kita. Terima kasih. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ibu akhiri dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.